Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pada materi kimia kelas 11 tentang yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi? Yang mempengaruhi laju reaksi adalah cepat, lambatnya, laju reaksi, dipengaruhi beberapa faktor. Oke, cepat lambatnya suatu laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, nanti reaksinya akan menjadi cepat, dan yang kedua, reaksinya akan menjadi lambat. Nah, nanti tinggal kalian pilih ya. Ketika kalian ingin praktikum atau uji coba, nanti kalian bisa reaksinya itu cepat atau reaksi yang ingin kalian itu adalah lambat. Yang pertama yang mempengaruhi reaksi itu adalah namanya konsentrasi. Oke, konsentrasi sudah kita bahas ya waktu video sebelumnya tentang yang namanya pengertian laju reaksi. Jadi apa itu konsentrasi? Konsentrasi adalah jika bereaksi memiliki konsentrasi tinggi. Oke, di sini konsentrasi dengan yang namanya jumlah partikel ya. Kan, konsentrasi jumlah partikel. Biasanya konsentrasi itu bisa menyebabkan dua hal. Oke. Biasanya menyebabkan yang pertama, jumlah partikelnya banyak. Kemudian yang kedua, ya betul, jumlah tumbukannya banyak. Nah, jika reaksi itu yang sebelah kiri, ya, ada reaksi reaktan itu sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu produk atau hasil dari reaksi. Nah, ketika konsentrasi reaksinya tinggi, itu biasanya jumlah partikelnya akan semakin banyak dan jumlah tumbukannya akan semakin banyak, yang dapat menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Nah, oke. Jika konsentrasinya tinggi, maka akan menyebabkan laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, faktor ini
berlaku untuk jadi syarat dan ketentuan masih berlaku ya. Bereaksi dalam bentuk larutan. Larutan apa wujudnya? Ya betul, aqueous. Dan dalam wujud gas. Gas itu apa? Singkatan G ya. Tuh. Oke, ini dia namanya konsentrasi. Kemudian yang kedua, yang pertama konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan. Luas permukaan itu disebut juga dengan istilah bidang sentuh. Oke, faktor ini khusus untuk bereaksi zat padat. Ya, zat padat apa simbolnya? Ya, solid atau S, dilambangkan dengan S. Oke. Contoh. Di sini kita memiliki nanti ada obat A dan obat B. Di sini ada obat A dan obat B. Di mana obat A ini dalam bentuk tablet. Tahu kan tablet? Ya, yang bendor gitu kan, tablet ya kan, dalam bentuk tablet. Ini anggap aja tablet ya. Oke. Tablet. Nah. Ini saja. Tablet. Dan yang kedua itu obat yang B-nya itu dalam bentuk serbuk. Serbuk itu halus kan? Ini dalam bentuk serbuk. Nah, yang jadi pertanyaan, manakah obat yang lebih cepat untuk menghasilkan laju reaksi? Oke, manakah obat yang paling cepat untuk menunjukkan laju reaksi? Yang itu jawabannya? Ya, betul. Jawaban yang tepat itu adalah obat yang B, obat B. Ya, yang obat B. Kenapa obat B? Karena tumbukan, masih tumbukan lagi ya. Tumbukan yang terjadi lebih banyak dibandingkan obat A. Nah, karena tumbukan terjadi lebih banyak dibandingkan obat yang A.
Jadi triknya apa? Oke, triknya gini ya. Triknya semakin luas bidang sentuh, maka sama dengan semakin halus. Apanya? Semakin luas bidang sentuh, maka hasilnya akan semakin halus. Apa yang halus? Ya, partikelnya ya. Ingat di sini dalam bentuk partikelnya makin kecil. Nah, ini dia triknya. Semakin luas bidang sentuh, maka akan semakin halus dan akan menjadikan tumpukannya lebih banyak. Karena itu dia menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat. Oke, selanjutnya itu kita bahas yang namanya faktor. Baik, selanjutnya nomor 3 itu suhu. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah suhu. Suhu itu bisa menyebabkan yang namanya energi kinetik atau bisa menghasilkan namanya pergerakan partikel. Triknya hubungan suhu dengan laju reaksi dengan laju reaksi. Oke, biasanya kan di soal atau di dalam soal ya, nih biasanya pada soal deh, nanti itu ada istilah setiap kenaikan 10 derajat Celcius laju reaksi 2 kali lebih cepat. Nah kayak gini kan biasanya terus deh, setiap kenaikan 10 derajat Celcius laju reaksi 2 kali lebih cepat. Nah, biasanya kan soal ada kayaknya kan, kenaikan 10 derajat Celcius laju reaksi 2 kali lebih cepat. Oke, nanti triknya jika batasnya nih, jika T2 lebih besar daripada T1, coba perbandingan ya. Jika T2 lebih besar daripada T1, kemudian di sini jika T2 itu lebih kecil daripada T1, berarti di sini kan nanti ada yang namanya V2 kan, V2 berarti sini ya apa waktu ya, berarti T2 berarti sini sama ya, V2 di sini ya T2. Oke, sama dengan oke. Nah, videonya kan di sini kan setiap kenaikan 10 derajat Celcius laju reaksi 2 kali lebih cepat. Berarti nanti ketika di sini kan 2 kali lipat, berarti di sini tinggal dikali 2
dikali 2. Oke. Kemudian di sini berarti T2. T2 itu kita tahu kan rumus kecepatan itu V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Berarti dia kebalikan perbandingannya. Berarti nanti 1 dikali 2. Oke. Kemudian ini juga kebalikannya kan. Di sini 2 berarti di sini ya. Betul. Berarti sini 1 per 2. Terus di T-nya berapa? Berarti di sini T-nya 2. Jadi 2. Nah. Oke, T-nya 2. Jadi bagaimana rumusnya? Oke. Di sini 2 dari mana? Di sini ya. 2 dari yang namanya lain tandain deh. Yang merah nih. Yang merah kan dari sini nih. 2. Berarti 2 nih dari situ. Ya kan? Kemudian, berarti di sini kan T2 lebih besar daripada T1. Berarti kita tulis lagi pangkat ya, ingat di sini pangkat. T2 dikurang T1. Nanti dibagi berapa? Dibagi 10. Nah, dibagi 10 petandinnya ya segitiga. Ini 10 kita terus berarti sini 10. Kemudian kali berapa? Dikali V laju reaksi 1. Oke, laju reaksi 2 sama dengan 2. 2 dari mana? Di sini kan 2 kali lebih cepat. Karena T2 lebih besar daripada 1 berarti T2 dikurangi T1 dibagi 10. 10 dari mana? Setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Itu kemudian dikali V1. Kemudian di sini rumusnya berapa? Sedangkan yang ini berarti untuk T2 berarti bukan sama ya. T2 dikurang T1 dibagi ya sama aja dibagi 10 dikali sini ya T1. Oke, kemudian yang ini ya. Di sini kan V2 itu 2 berarti sini 1 per 2 sama. Oke, kemudian rumusnya sama ya. Masih merah. T1 di sini kan T2 dikurang lebih kecil daripada T1. Berarti dari awal berarti apa? Di sini berarti T1. Sedangkan ini kan T2 lebih besar daripada T1. Sedangkan di sini T2 lebih kecil daripada T1. Berarti rumusnya awal T1 dikurang T2. Kemudian dikali dibagi 10 dikali V1. V1 di atas ya. Kali V1. Kemudian di atasnya T2 itu sama dengan maka T1 dikurang T2 dibagi 10 dikali dikali T1. Oke, paham? Kurang paham? Oke, kalau kurang paham Bapak akan kasih contoh soalnya. Baik, di sini sudah Bapak tulis. Satu reaksi berlangsung lebih cepat 3 kali jika suhu dinaikkan sebesar 20 derajat Celcius. Bila pada suhu 10 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 45 menit. Pada suhu 50 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama titik-titik berapa menit. Yang pertama di sini kan 3 kali. Berarti di sini 20 derajat Celcius. Kemudian bila pada suhu 10 derajat Celcius berarti di sini 10 itu berarti T1, ya kan? Kemudian yang 50 berarti merupakan T2. Oke. Terus bagaimana Pak? Kita menggunakan rumus yang ini, rumus klasiknya. Apakah menggunakan ini V2 yang ini atau T2 yang ini atau yang ini? Oke, kemudian kita lihat di sini ada T2 kan, di sini T1. Kemudian itu terus nih. Untuk menentukan rumus mana yang kita gunakan, kita harus mencari perbandingan suhu dulu nih. Perbandingan suhu antara
T2 dan T1. Di sini kan T2 nya berapa? 50 derajat Celcius. Berarti T2 nya lebih besar dibandingkan T1. T1 berapa? 10 derajat Celcius. Oke. Berarti yang ditanyakan apa? Berarti nanti yang ditanyakan itu apa? Berarti T2. Nah, T2 nya itu yang ditanyakan. Oke. Berarti bagaimana? Berarti kita gunakan rumus yang mana, Pak? Yang ini kan? Karena T2 itu lebih besar pada T1, sama kan? T2 lebih besar pada T1. Berarti rumusnya menggunakan yang ini nih. Jika yang ditanya itu laju reaksi yang kedua, berarti menggunakan rumus yang ini. Jika T1 nya lebih besar daripada T2 atau T2 nya lebih kecil daripada T1, menggunakan rumus yang ini. Paham? Oke. Lanjut. Berarti kita menggunakan rumus yang ini kan. T2 sama dengan 1 dibagi, berarti berapa? Ini kan 2 kali lebih cepat, sedangkan yang ini contoh soalnya 3 kali, kita tulis berarti sini 3. Berarti rumus apa? T2 kan, T2 dikurangi T1 dibagi, di sini 10 kan, setiap kenaikan 10 derajat Celcius, sedangkan di sini ya setiap kenaikan itu 20 derajat Celcius. Kita tulis di sini ya 20. Kemudian di sini dikali T1. Oke, berarti sama dengan 1 dibagi 3. T2 apa? T2 nya 50 dikurang 10 dibagi 20 dikali T1 berapa? T1 ini kan tuh. Nih T1 45 menit. 45. Berarti sama dengan berapa? 1/3/50, berarti 1 per 50 kali 10, 40 bagi 20 berarti 2 dikali 45. Nanti sama dengan hasilnya itu berapa? 1/9 dikali 45. Jadi hasilnya sama dengan berapa? Ya betul, 5 menit. Nah, ini dia hasil contoh soal suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Baik, selanjutnya itu katalis. Katalis itu apa sih? Ya, katalis itu untuk mempercepat laju reaksi. Nah, untuk apa? Ya, dia bisa menurunkan bukan apa? Ya, energi aktivasi. Itu kan energi aktivasi yang ada, kalau paham lihat video sebelum ini tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Contoh, nah ini dia grafik dari energi aktivasi akibat dari yang namanya kenaikan maksimum dari titik teori tumbukan. Ini kan nih, di sini berarti nih, dia ketika dia sudah mencapai maksimal, berarti dia di sini ya, ini sebut namanya energi aktivasi. Akan tetapi ketika dia memiliki katalis atau ada namanya tambahan katalis, jadi energi aktivasi akan berubah seperti ini. Nah, ini dia. Ini disebut dengan
energi aktivasi dari katalis. Nah, itulah. Berarti secara tidak langsung dia dapat namanya untuk bisa mempercepat hasil dari laju reaksi menjadi produk. Contoh lainnya deh. Contohnya itu, kalian tahu kan, ketika kita ingin yang namanya membakar kayu, nah ketika kayunya dibakar itu lebih cepat menggunakan apa? Ya betul, itu ada ketika kita ditambahkan minyak, boleh minyak tanah, solar, bensin, itu sama aja ya kan. Ketika kayu bakar ditambahkan minyak, itu bisa menyebabkan yang namanya pasti akan cepat terbakar. Nah, minyak tanah ini disebut juga dengan yang namanya katalis. Nah, inilah minyak tanah itu, dia bersifat yang namanya katalis untuk mempercepat laju reaksi. Oke, baik, mungkin segini aja video dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bila kurang paham, silahkan komen di bawah video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bapak akhiri video hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.